Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sahabat Hati, Mencintai dan Memaafkan. Saat ini kita kulik yuk lebih dalam tentang psikologi memaafkan. Tetapi kita lihat dulu tentang paradigma Islam ataupun cara pandang Islam tentang memaafkan itu kayak gimana sih, atau dalilnya itu kayak gimana. Di sini ada di Ali Imran ayat 134, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ali Imran 134. Di sini jelas ya bagaimana kita diwajibkan ataupun Allah mengajarkan kita untuk menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan dari orang lain. Kemudian lagi kita lebih jauhnya lagi mengenal nih diri kita sehat nggak sih, kesehatan mental kita itu kayak gimana, dan apa sih parameternya. Di sini saya tidak menerjemahkan tentang PPDGJ ataupun pedoman diagnostik tentang gangguan kejiwaan, atau yang lebihnya lagi dikenal dengan DSM, Diagnostic and Statistical for Mental Disorder. Ya, saya tidak membahas satu persatu gangguan kejiwaan itu kayak gimana, orang yang sehat jiwa itu kayak gimana, tetapi dalam arti yang paling sederhana. Yang paling sederhana yaitu yang pertama adalah bisa memaafkan masa lalu kita. Jadi biasanya kejadian-kejadian yang membuat kita sakit itu adalah kejadian masa lalu. Dan kita bisa memaafkan ataupun tidak, itu adalah masa lalu kita. Untuk saat ini adalah kita bagaimana kita bisa menikmati saat ini ataupun tidak. Kemudian optimis di masa depan. Dan yang terakhir, dan berbahagia saat berkomunikasi dengan Tuhannya. Di sini ada 4 kriteria. Jika kita bisa memaafkan masa lalu, menikmati masa saat ini, dan optimis di masa depan, serta berbahagia saat berkomunikasi dengan Allah SWT, tentunya kita termasuk orang yang sehat mentalnya. Oke, di sini dari tadi kita tentang kesehatan mental dan memaafkan. Apa sih memaafkan itu? Memaafkan adalah sebuah perasaan netral yang ada di dalam diri kita. Artinya kita tidak marah, tidak kecewa. Itu adalah perasaan memaafkan. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan orang lain, kita ada perasaan kecewa, ada perasaan marah, ada perasaan kesel gitu ya. Artinya kita belum bisa memaafkan. Memaafkan itu bisa dengan diri sendiri, bisa juga dengan orang lain, kepada Allah SWT. Mungkin kita marah sama Allah gitu ya, dan juga kepada alam semesta ini. Contoh misalnya kejadian tsunami ataupun bencana alam. Nah, itu banyak yang menyalahkan Allah ataupun menyalahkan alam terhadap kejadian saat itu. Ketika kita tidak bisa mengambil hikmahnya, kita tidak bisa mengambil makna dari sebuah kejadian, ataupun kita hanya merasa bahwa diri kita adalah yang paling sakit, kita akan menyalahkan Allah ataupun Tuhan kita. Ya, dan ataupun lebih kecilnya lagi kita menyalahkan alam. Kenapa sih alam begini segala macam pada diriku dan seterusnya. Kemudian lagi di sini berbeda antara memaafkan dan juga mengampuni. Mengampuni itu ada berhubungan dengan hukum yang berlaku. Jadi bukan berarti kita memaafkan kemudian kasus hukumnya selesai. Tidak, ya. Biarkanlah memaafkan itu berhubungan dengan perasaan, tetapi hukum tetap berlaku. Kalau misalnya ada yang memaafkan, kemudian lagi kasus hukumnya ditutup, itu berbeda cerita. Tapi di sini saya ingin tekankan bahwa memaafkan sangat berbeda dengan mengampuni. Mengampuni berhubungan dengan hukum, memaafkan berhubungan dengan perasaan. Memaafkan belum tentu mengampuni. Seseorang yang sudah memaafkan bisa jadi proses hukumnya tetap berlanjut. Jadi monggo kalau misalnya ada kasus-kasus hukum segala macam ingin diselesaikan secara hukum, tetap dilanjutkan secara hukumnya. Kemudian untuk siapa sih kita memaafkan? Memaafkan bukan untuk orang lain, memaafkan itu untuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya perasaan kita kesal, kecewa, marah sama orang lain, itu orang lain akan merasa bahwa bahwa dia telah berhasil membuat kita kecewa. Jadi, memaafkan itu untuk diri sendiri. Hilangkan rasa kecewa, hilangkan rasa marah, hilangkan rasa kesel segala macam yang ada di dalam hati kita. Jadi kalau misalnya saya ibaratkan, memaafkan itu adalah
orang yang tidak bisa memaafkan itu adalah seperti membawa celurit, ataupun celurit itu nancep di dalam diri kita. Dan kita tidak mau mencabutnya dari celurit itu. Benar-benar kita bawa kemanapun. Kemudian ada yang merasa bangga juga. Bangga juga terhadap sebuah kejadian. Kejadian yang kita alami. Bercerita kepada orang lain untuk membenarkan diri kita. Untuk merasakan kembali rasa sakit itu. Itu disebutnya dengan masokis. Jadi masalah tidak selesai. Masalahnya tidak selesai. Benar-benar tidak selesai. Tetapi kita bercerita kepada orang lain dan kita berkata bahwa setelah kita bercerita kepada orang lain, kita merasa lega. Padahal itu hanyalah sebuah pembenaran-pembenaran yang ada di dalam diri kita. Sebuah pembenaran hati bahwa yang salah adalah orang lain. Dan kita benar. Dan kita menikmati rasa sakit itu ketika bercerita, kemudian lagi menikmati juga pada saat ketemu dengan orang lain. Untuk menyakiti diri kita lagi. Orang lain sadistik kepada kita. Orang lain ingin menyakiti kita secara terus-menerus ataupun sadistik. Dan kita masokis. Dalam arti kita menikmati rasa sakit itu. Dan kita membiarkan orang lain itu untuk selalu menyakiti diri kita. Bahkan tanpa orang lain itu bertemu dengan kita. Contoh, misalnya kita ketemu dekat ke rumahnya ataupun jalan di depan rumahnya dia. Rasanya sakit, sebel, segala macam. Bahkan ada yang mungkin melihat di status Facebook-nya nongol nama dia, kemudian kita merasa sakit hati dengan dia gitu ya. Padahal dia tidak sedang ngata-ngatain kita gitu. Statusnya pun jauh dari kita gitu loh. Dia menerangkan apa, kemudian kita merasa sakit hati. Padahal itu jauh dari kita. Kemudian lagi, untuk psikoterapinya itu kayak gimana sih? Untuk cara psikoterapinya adalah, yang pertama adanya konsep hijrah di dalam Islam. Pindah. Yang pertama, kita pindah. Kalau misalnya kita sakit hati, contoh misalnya sakit hati di kantor. Sakit hati di kantor, kemudian kita pindah aja. Kita pindah kantor. Kita ajukan resign. Saya resign. Udah selesai masalahnya. Kita tidak kita bukan orang yang digaji untuk disakiti. Kita digaji untuk bekerja. Kemudian lagi, ketika kita tidak mampu untuk resign, kita sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Di sini sabar, di sini adalah, tetapi kita harus melakukan yang namanya sikap asertif. Kita katakan bahwa kita sakit diperlakukan seperti itu. Kita ada upaya di situ. Innallaha ma'as-sabirin. Kita katakan bahwa kita sakit gitu ya. Kita bukan orang yang selalu untuk disakiti dan menerima. Tolonglah bahasanya diganti, bahasa kasarnya gitu. Kemudian lagi reframing ataupun husnuzon. Bagaimana kita melakukan sebuah husnuzon kepada Allah. Contoh misalnya, motor kita kena paku. Mungkin kalau bisa kita nggak kena paku itu motor kita, bisa jadi kita kecelakaan di jalan. Ada yang kencang, kemudian kita tabrak, ataupun kita yang kencang. Kencang, kemudian kita menabrak orang lain. Doa sebagai psikoterapi. Jadi bagaimana kita meluapkan emosi-emosi kita itu kepada Allah SWT saat kita melakukan saat kita berdoa. Mintalah sama Allah apa yang kita harapkan. Doakan yang terbaik buat orang lain. Doakan yang terbaik buat kita. Ketika doa itu baik buat orang lain, maka para malaikat pun akan mendoakan kita. Doakan yang sama. Doakan sebuah kebaikan-kebaikan. Kemudian lagi bagaimana psikoterapi bahasa tadi, accept and utilize. Terima dan manfaatkan. Ingat kata-katanya. Kemudian kita manfaatkan kembali untuk berkomunikasi dengannya. Yang perlu dipentingkan adalah tidak mencampurkan atau tidak menambahkan perasaan sakit kita ke dalam kata-kata kita. Kita terima seluruhnya, kita terima dan kita manfaatkan sebuah keadaan yang ada.
accept and utilize. Terima dan manfaatkan. Ada orang yang menyakiti kita? Yes, kita terima saja. Oh, dia sedang menyakiti kita. Oke. Dan kemudian kita manfaatkan. Ya Allah, dengan dia sedang menzalimi kita, kita meminta kepada Allah. Kita manfaatkan. Ketika kita sedang dizalimi, kita bisa berdoa apapun. Dan Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kita manfaat. Dan yang tadi saya jelaskan jiwa asertif. Katakan apa yang ada di dalam hati kita kepada orang lain. Mohon maaf, saya nggak sependapat dengan ibu. Mohon maaf, kata-kata ibu menyakiti saya. Mohon ganti dengan yang lain. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan di kolom chat. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih.